lagi dengan saya Reni Gicaryani, peserta Latsar Angkatan 10 Pusat Bank KBOD. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan informasi yang saya dapatkan pada sesi materi pelayanan publik. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menyatakan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara layanan publik. Adapun hal-hal fundamental dalam pelayanan publik diantaranya: 1. Pelayanan publik merupakan hak warga negara sebagai amanat konstitusi. 2. Pelayanan publik diselenggarakan dengan pajak yang dibayar oleh warga negara. 3. Pelayanan publik diselenggarakan dengan tujuan untuk mencapai hal-hal yang strategis bagi kemajuan bangsa di masa yang akan datang. Dan 4. Pelayanan publik memiliki fungsi tidak hanya memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar warga negara sebagai manusia, akan tetapi juga berfungsi sebagai proteksi bagi warga negara. Adapun prinsip-prinsip pelayanan publik diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Partisipatif, yaitu perlu pelibatan masyarakat dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi hasilnya. Yang kedua adalah transparan. Dalam hal ini, pemerintah harus menyediakan akses bagi warga negara untuk mengetahui segala hal yang terkait dengan pelayanan publik, seperti persyaratan, prosedur, biaya, dan lain sebagainya. Masyarakat juga harus diberi akses yang sebesar-besarnya untuk mempertanyakan dan menyampaikan pengaduan apabila mereka merasa tidak puas. Yang ketiga adalah responsif. Dalam penyelenggaraan pelayanan publik, pemerintah wajib mendengar dan memenuhi tuntutan kebutuhan warga negaranya. Yang keempat adalah tidak diskriminatif. Pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah tidak boleh dibedakan antara satu warga negara dengan warga negara yang lain atas dasar perbedaan identitas warga negara, seperti status sosial, pandangan politik, agama, profesi, jenis kelamin, difabel, dan lain sebagainya. Yang kelima adalah mudah dan murah. Mudah di sini artinya berbagai persyaratan yang dibutuhkan masuk akal dan mudah untuk dipenuhi. Sedangkan murah artinya biaya yang dibutuhkan untuk mendapatkan layanan tersebut terjangkau oleh seluruh warga negara. Hal ini perlu ditekankan karena pelayanan publik yang diselenggarakan tidak dimaksudkan untuk mencari keuntungan, melainkan untuk memenuhi mandat konstitusi. Yang keenam adalah efektif dan efisien. Penyelenggaraan pelayanan publik harus mampu mewujudkan tujuan-tujuan yang hendak dicapai dengan prosedur yang sederhana, tenaga kerja yang sedikit, dan biaya yang murah. Yang ketujuh adalah aksesibel. Pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah harus dapat dijangkau oleh warga negara yang membutuhkan dalam arti fisik seperti dekat, terjangkau dengan kendaraan publik, mudah dilihat, gampang ditemukan, dan lain-lain. Dan dapat dijangkau dalam arti non-fisik yang terkait dengan biaya dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh masyarakat untuk mendapatkan layanan tersebut. Yang kedelapan adalah akuntabel. Penyelenggaraan pemerintahan publik dilakukan dengan menggunakan fasilitas dan sumber daya manusia yang dibiayai oleh warga negara melalui pajak yang mereka bayar. Oleh karena itu, semua bentuk penyelenggaraan pelayanan publik harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada masyarakat. Pertanggungjawaban di sini tidak hanya secara formal kepada atasan, akan tetapi yang lebih penting harus bisa dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada masyarakat luas melalui media publik, baik cetak maupun elektronik. Dan yang kesembilan adalah berkeadilan.
Penyelenggaraan pelayanan publik harus dapat dijadikan sebagai alat melindungi kelompok rentan dan mampu menghadirkan rasa keadilan bagi kelompok lemah ketika berhadapan dengan kelompok yang kuat. Setelah mengikuti sesi materi pelayanan publik, maka saya dapat memahami bahwa pelayanan publik merupakan amanat konstitusi, sehingga ASN wajib memberikan pelayanan publik yang memenuhi prinsip-prinsip partisipatif, transparan, responsif, tidak diskriminatif, mudah, murah, efektif, efisien, aksesibel, akuntabel, dan berkeadilan. Adapun rencana aksi yang dapat saya lakukan ke depan adalah menerapkan prinsip-prinsip pelayanan publik dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi. Sekian resume jurnal harian saya, sampai jumpa di lain kesempatan.